Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Hari ini saya akan tutorial case 2 blok CVS mengenai limfedema. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja dari overview case 2. Di dalam OVC case 2 disebutkan bahwa ada kasus Nyonya A usia 45 tahun dengan keluhan utama kaki kanan tampak menggemuk. Nah, ini menunjukkan dari interpretasi bahwa kaki kanan Nyonya A ini mengalami pembengkakan atau edema di kaki, yang mana pembengkakan ini disebabkan karena inflamasi atau gangguan bisa terjadi karena di aliran pembuluh darahnya atau inflamasi di pembuluh limfanya. Kemudian dari riwayat penyakit sekarang itu disebutkan bahwa berawal dari 3 bulan lalu bengkak pada ujung jari kanan. Kemudian semakin lama bengkak pada punggung kaki dan pergelangan kaki kanan. Nah, 3 bulan ini menunjukkan pembengkakan ini berjalan dengan waktu yang cukup lama, yang mana bengkak ini bisa terjadi karena gangguan di pembuluh darah ataupun di pembuluh limfa. Dan onsetnya cepat, kemudian timbul bengkak itu diikuti oleh cardinal site, yaitu rubor, kalor, dolor, tumor, dan fungsiolisa. Kemudian terasa berat ketika digerakkan. Jika kaki ditinggikan, penggemukan berkurang dan terasa lebih ringan. Nah, ini menunjukkan ketika di elevasi itu kan menjadi lebih ringan, berarti ada gangguan sirkulasi. Berarti ini memastikan gitu, ini jadi bukti, jadi golden diagnosis bahwa ini adalah gangguan sirkulasi dari pembuluh darah, yaitu dari vena atau dari pembuluh limf, sehingga dengan elevasi itu bisa mempermudah drainase pembuluh darah. Kemudian tidak demam dan nyeri. Kemudian dari riwayat penyakit dahulu tidak ada riwayat operasi dan trauma pada perut dan kaki. Berarti penyakit ini bukan karena operasi atau trauma gitu. Kemudian riwayat infeksi berulang, riwayat kulit berulang sering terjadi pada kulit kaki kanan sejak 2 tahun dan pernah dirawat inap. Nah, infeksi kulit berulang ini bisa menjadi faktor predisposisi sehingga pasien mengalami pembengkakan di ekstremitasnya. Kemudian riwayat penyakit keluarganya tidak ada, sehingga tidak ada faktor keturunan gitu, bukan disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Kemudian dari RP-SOS tidak ada riwayat bepergian dengan pesawat terbang. Nah, ini adalah ketika berpergian dalam pesawat terbang, ini adalah jadi etiologi utama stasis gitu ya, stasis pembuluh darah. Nah, ketika stasis pembuluh darah ini bisa mengganggu sirkulasi vena, sehingga hipotesis yang berhubungan dengan stasis yaitu DVT, kemudian gangguan pembuluh vena itu bisa dilemahkan atau dieliminasi. Nah, dari anamnesis yang dilakukan dengan pasien, maka timbullah beberapa hipotesis. Yang pertama, limfedema, berarti pembengkakan di limf. Kemudian 2, DVT, deep vein thrombosis. 3-nya insufisiensi vena kronik atau gangguan di katupena. Jadi dari 3 hipotesis ini sebetulnya menunjukkan gangguan pada ekstremitas bawah begitu, dan gejalanya tuh hampir serupa, yaitu bengkak di unilateral, sifatnya progresif, kemudian ketika di elevasi gejalanya jadi ringan, kemudian tidak ada demam, tidak nyeri. Kemudian kalau DVT pun memiliki gejala yang serupa, hampir mirip. Begitupun yang insufisiensi vena kronik memiliki gejala yang serupa. Tapi yang membedakannya mungkin nanti di pemeriksaan fisik bisa dieliminasi salah satunya. Kemudian yang pertama, pemeriksaan fisik BB dan tinggi badannya itu kalau dihitung BMI terbilang cukup normal ya. Kemudian vital sign atau tanda vitalnya itu normal, sehingga kita bisa simpulkan bahwa bengkak yang dialami pasien Nyonya A ini bukan karena kondisi yang sistemik gitu. Karena kan kalau vitalisi itu kan tekanan darah nggak berhubungan, terus suhu, terus apalagi suhu, nadi, sama respiration rate itu
kita bisa simpulkan bahwa bengkak yang dialami pasien ini bukan karena kondisi yang sistemik. Kemudian di kulitnya, punggung kaki tampak mengkilat. Nah, ini menunjukkan bahwa berarti kan ada pembengkakan gitu ya. Bengkak yang benar-benar bengkak banget karena penumpukan cairan interstisial dari kapiler itu berpindah tempat gitu. Sehingga si kulit itu, struktur kulit itu akan menjadi teregang gitu sehingga tampak mengkilat. Kemudian dari pemeriksaan paru, suara pernafasan vesikuler pada kedua paru itu normal. Kemudian dari pemeriksaan jantung, irama teratur, tidak ada suara murmur yang terdengar, jantung juga normal. Abdomen, suara usus normal, lembut, tidak nyeri dan tidak ada massa atau hepatosplenomegali. Tidak ada tanda-tanda kelainan di pemeriksaan abdomen. Kemudian di ekstremitas, ekstremitas atas normal, tidak ada kelainan, bawah pun tidak ada kelainan, terkecuali ekstremitas bawah di bagian kanan. Tadi saya sebutkan ya, karena kaki kanan dia itu pitting edem positif, artinya ketika ditekan dengan menggunakan ujung jari meninggalkan bekas. Nah, ini pitting edem. Ini bisa jadi salah satu golden diagnosis dari limfedema gitu. Kemudian tidak ada nyeri, artinya tidak ada inflamasi, dan stemmer site-nya dijumpai. Nah, ini adalah salah satu juga golden diagnosis dari limfedema. Stemmer site itu adalah dicubit gitu ya, dicubit. Nah, meninggalkan bekas, artinya ini menunjukkan limfedema grade 1 gitu, grade 1. Kenapa? Karena limfedema ini ada grade 0 sampai grade 3, itu nanti kita bahas di clinical science-nya. Dan karena ini puting edemanya masih positif, berarti menunjukkan limfedema grade 1. Kemudian dari pemeriksaan penunjang Dopplernya itu terlihat. Jadi USG Doppler ini untuk melihat hasil pencitraan. Nah, kalau edema itu pencitraannya itu lebih gelap. Nah, kalau ada penebalan jaringan itu lebih terang. Dan USG Doppler ini juga bisa melihat evaluasi katupena gitu, evaluasi fungsi katupena. Dan di sini tidak menyebutkan ada gangguan katupena, sehingga hipotesis ketiga yaitu insufisiensi vena konik itu bisa dieliminasi karena IVK ini adalah sama gejalanya, ada bengkak, ada elevasi itu bisa berkurang, tapi yang membedakannya itu kalau insufisiensi vena konik itu ada katupena yang inkompeten seperti itu. Kemudian untuk yang DVT pun dieliminasi karena biasanya pada DVT salah satu etiologinya itu adalah ada Virchow-Triads ya. Virchow-Triads itu ada 3, stasis, kemudian hiperkoagulasi, sama ginjas endotel. Nah, karena di anamnesis tadi di RPSOS-nya dia tidak punya riwayat pesawat, tidak punya riwayat perjalanan yang lama gitu ya, pesawat terbang, maka DVT ini bisa dieliminasi karena memang DVT itu biasanya orang yang sering bepergian jarak jauh begitu ya. Kemudian biasanya ada cardinal site kalau DVT, dan juga ada tes human sites positif. Biasanya kalau untuk DVT dilakukan tes human site itu positif. Di sini nggak dites human site. Jadi human site itu kayak berbaring terus dilakukan tes dan hasilnya itu positif. Seperti itu pokoknya ya. Terus dari diagnosis maka ditegakkanlah diagnosis yaitu limfedema sekunder. Kenapa? Karena memang ada etiologi yang pasti, ada etiologi yang jelas gitu sekunder. Karena kalau etiologi primer itu biasanya karena kongenital gitu. Kalau yang sekunder itu karena memang akibat ada gangguan gitu ya, gangguan secara contohnya tuh karena di sini akumulasi cairan interstisium ke pembuluh limf, bisa karena memang hilangnya limfonodus ataupun diseksi atau sumbatan yang lainnya. Jadi memang di kasus ini sekunder. Kemudian termasuk dalam grade 1. Jadi masih akut. Dari diagnosis yang sudah ditegakkan, maka dilaksanakanlah tata laksana farmakologi maupun non farmakologi. Yang pertama bisa diberikan benzoviren 1,5 mg intravena atau 5 mg per oral. Nah, benzoviren ini merupakan obat antikoagulan. Ya, jadi benzoviren ini adalah obat antikoagulan yang mengikat protein interstisial
yang terakumulasi, sehingga si protein interstisial yang tadi transport ya ke interstisial itu bisa kayak bisa difagositosis gitu dan diproteolisis, jadi kayak protein-protein yang pindah itu dipecah gitu kayak antikoagulannya ya. Dan benzoviren ini selain itu fungsinya untuk mengurangi kelebihan cairan edema, melembutkan anggota tubuh, terus menurunkan suhu tubuh, juga menurunkan jumlah infeksi sekunder jikalau ada infeksi. Kemudian yang kedua diberikan dietil karbamazepin. Nah, ini adalah obat yang sering kita dengar karena ini adalah obat antihelmintik, anti cacing gitu. Tentu fungsinya itu untuk toksik terhadap mikrofilaria, terhadap contohnya tuh Wuchereria bancrofti, pokoknya dia obat anti cacing. Ketiga itu diberikan doxycycline. Nah, ini adalah obat antibiotik spektrum luas, termasuk dalam golongan tetracycline gitu. Karena memang dikhawatirkan ada mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi doxycycline sebagai bakteriostatik. Kemudian selain itu dilakukan tata laksana non farmakologi. Yang pertama itu ada kompleks dekongestif terapi pasif intensif. Pertama itu kedua kaki diposisikan lebih tinggi dari latihan berulang. Nah, ini tuh tentunya dengan dielevasi gravitasinya itu kan ke bawah, sehingga cairannya itu bisa ke bawah gitu, bisa kayak mengalir normal kembali. Walaupun memang enggak tidak jadi tata laksana utama gitu, tapi bisa membantu. Kedua, di manual lymph drainase. Nah, ini tuh yang kedua itu bisa meningkatkan fungsi sistem limpatik gitu, membuka pengumpul getah bening yang masih berfungsi, serta bisa memindahkan protein dan cairan ke dalam kapiler gitu, dan membantu mempercepat cairan getah bening melalui saluran limfatik. Jadi kayak di message gitu, itu bisa membuka pengumpul getah bening yang masih berfungsi. Ketiga, itu dilakukan elastic compression bandage. Jadi kayak di stocking kompresi itu bisa mengurangi akumulasi bengkak dan bisa mengatur kontraktilitas dan aliran limfatik selama aktivitas otot gitu. Jadi kayak ditekan gitu kan, biar sisa darah tuh kayak nggak terus-terusan menumpuk. Kemudian yang keempat, dilakukan perawatan kulit dan kuku. Nah, ini tuh sebetulnya mencegah komplikasi gitu, karena kalau nggak dirawat, maksudnya kayak jadi infeksi terus jadi makin parah, itu bisa timbul selulitis dan limfangitis. Makanya harus lakukan perawatan kulit gitu. Kalau dirawat kan nggak ada infeksi gitu, nantinya bersih gitu. Baik, selanjutnya dari overview case sudah selesai, kita lanjut ke clinical science dan basic science gitu ya. Jadi dari sistem limfatik kita sudah tahu ya bahwa sistem limfatik ini adalah sirkulasi, sama-sama sirkulasi, hanya saja satu arah gitu kan. Kalau sirkulasi darah itu kan dua arah, kalau sistem limfatik itu satu arah gitu, satu arah. Fungsinya yang pertama itu untuk mengangkut cairan yang berlebih, yang kedua itu sistem pertahanan sebagai sistem imun juga. Kemudian yang ketiga itu transport lemak dan protein, keempat itu pengembalian protein. Ya, pokoknya kalau kelebihan cairan kan kayak dibalikin kan, terus sistem imun juga karena dia kan nanti ke limfonodus, nanti sistem berhubungan sama pertahanan tubuh juga. Embriologinya mesoderm minggu kelima, kemudian endotelvena, patrotranskripsi PROX1, gen VGG FR3. Kemudian untuk anatomi dan histologinya, satu, pembuluh limfatik itu berlapis endotel dengan dinding tipis. Kemudian pembuluhnya buntu dan halus. Kemudian memiliki banyak katup internal. Ya, sistem limfatik ini mempunyai katup internal, jadi nggak bisa balik lagi karena memang punya katup. Kedua, cairan limfenya, tingginya organ limfatik primer itu ada timus. Untuk yang sekunder ada kelenjar getah bening dan limfa. Kemudian kita lihat ke sirkulasi. Cairan interstisial dari sisi kanan leher, kepala, lengan kanan, dan toraks bagian kanan itu kan menuju ke kapiler limfa. Kemudian maju ke ductus lymphaticus. Ductus lymphaticus terbagi jadi bercabang, yaitu vena subclavia kanan dan vena jugularis interna kanan. Kemudian mereka bersatu lagi di vena cava dan masuk ke atrium kanan gitu. Jadi kalau sistem limfatik itu kan satu arah, dan satu arah menuju ke atrium kanan aja gitu. Terus kalau cairan interstisial dari sisi kepala, ekstremitas yang sebelah kiri itu
sama ya dari kapiler limfe, bedanya ini ke truncus limfaticus. Kalau yang kanan itu ductus limfaticus, kalau yang kiri itu truncus limfaticus. Kemudian lanjut ke ductus limfaticus. Nah, dari ductus itu bercabang ke vena jugularis internal kiri dan vena subclavia kiri. Kemudian nyambung lagi di vena cava dan masuk ke atrium kanan begitu. Jadi intinya faktor yang mempengaruhi tekanan aliran limfe itu ada 4 hal. Yang pertama, tekanan hidrostatik kapiler limpa. Jadi cairan dari kapiler keluar ke interstisium. Terus tekanan osmotik koloid plasma menurun. Jadi tekanan osmotik itu kayak menarik ke plasma. Tekanan hidrostatik kapiler meningkat, terus tekanan osmotik koloid plasmanya menurun, terus tekanan osmotik koloid cairan interstisial dan permeabilitas kapiler juga meningkat gitu. Jadi itu yang mempengaruhi aliran limfe itu jadi meningkat, yang mempengaruhi perpindahan cairan begitu. Terus tekanan osmotik koloid plasma menurun, jadi kayak keluar. Terus tekanan osmotik koloid cairannya interstisial meningkat. Iya, terus ya seperti itu. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat sebagaimana struktur anatomi dari kapiler limpa. Nah, ini selapis endotel. Kemudian katupnya tuh punya satu katup ya, jadi kayak cuma satu arah. Dia tuh dari kapiler tuh masuk ke sini, cairan tuh masuk ke sini, dia nggak bisa balik lagi gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini dia bagaimana gambarannya. Cairan interstisial dari bagian kanan ini masuk ke kapiler limpa, terus ke ductus limfaticus. Nah, ductus limfaticus ini bercabang jadi vena subclavia kanan, dan vena jugularis internal kanan. Kemudian tetap dia masuk ke vena cava superior dan ke atrium kanan. Sedangkan yang kiri ini sama, jadi ke kapiler limpa, terus ke truncus limfaticus, lalu ke ductus thoracicus, kemudian ke nyambung lagi vena cava dan ke atrium kanan juga, seperti itu. Kemudian, nah ini adalah gambaran dari limfonodus. Ini maksudnya masih tentang sirkulasi ya. Kelenjar limfa, kaos pembuluh limfa, ya seperti itu. Nah, ini gambarannya juga ada lagi. Dari katopena, cairan interstisial luar, kemudian ada endotel kapiler limfa, kemudian bukaan cairan itu masuk dari interstisial ke kapiler, maksudnya ke pembuluh limfa. Kemudian ini ada filamen, cairan itu masuk ke sini dan nggak bisa balik lagi, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke clinical signs dari limfodema. Nah, secara definisi, limfodema itu adalah suatu penyakit limf dan edem. Berarti pembengkakan di pembuluh limfa. Jadi ada cairan gitu ya, ada akumulasi cairan, ada kelebihan cairan di sistem limfatik. Kemudian etiologinya itu dibagi gitu, ada klasifikasinya. Yang pertama primer, kedua sekunder. Untuk yang primer, kongenital itu sejak lahir. Kalau precox itu kurang dari 35 tahun dan menjelang puber. Untuk yang tipe tarda itu lebih dari 35 tahun. Kemudian sekunder. Nah, ini dia. Sesuai dengan kasus, dia adalah tipe sekunder. Kenapa? Karena memang sesuai dengan penyebabnya itu karena infeksi, autoimun, keganasan, radiasi, dan trauma limfatik. Nah, kemungkinan dia karena trauma limfatik gitu. Selain itu karena memang akumulasi cairan interstisium di bagian belakang pembuluh limf gitu. Bisa karena limfonodus yang terbuang, inflamasi kronik, bisa karena diseksi atau sumbatan atau infeksi, baik karena filariasis ataupun selulitis, dan keganasan juga mungkin. Kemudian dari epidemiologi, di dunia 1 berbanding 10.000 per orang, dan di negara tropis bisa sering terjadi karena infeksi. Kemudian 7-28% itu karena kanker payudara di negara maju. Kenapa? Karena ketika habis mastektomi itu operasi pengangkatan payudara, itu biasanya limfodolus tuh terangkat dan akhirnya jadi mengalami trauma limfatik, jadi kayak sumbatan kan. Jadi sumbatan yang cairan harus ke limfodolus, dia kayak mengalami sumbatan, akhirnya jadi bengkak begitu.
Kemudian staging. Ada stadium 0, 1, 2, 3. Nah, untuk yang stadium 0, cirinya itu kan masih laten. Nah, cirinya itu limfanya stasis, terus terjadi kontraktilitas tungkai yang tidak teratur, kemudian inkompetensi katup secara progresif, kemudian penghancuran elemen kontraktilitas atau limfangioparalisis. Jadi kayak mulai penghancuran elemen kontraktilitas, jadi kayak mulai nggak kontraktil lagi gitu ya. Terus untuk yang stage 2, stage 1 itu akut, itu kalau kita lihat di pemeriksaan fisik pitting edemnya itu positif. Terus ada obstruksi pembuluh limpatik, kemudian kurang atau tidak ada limfonodus, dan muncul kolateral aliran limfatik. Untuk yang stage 2 itu kronis, itu biasanya sudah mulai non-pitting karena udah mulai irreversible gitu, kayak mulai ada fibrosis. Nah, sedangkan stage 3 ini yang paling parah karena udah elephantiasis, udah sklerosis, udah keras banget gitu kakinya ya. Dan biasanya kalau di tata laksana stocking compression itu sudah sulit. Kemudian gejala klinisnya yang pertama bengkak, kemudian perasaan berat dan penuh pada ekstremitas, unilateral, membaik ketika tungkai dinaikkan dan infeksi berulang. Kemudian kita skip patofisiologi. Diagnosisnya anamnesis. Kalau di anamnesis bengkak, onsetnya cepat, biasanya karena infeksi, limfangitis, biasanya muncul bintik-bintik dan garis-garis kemerahan kayak seperti gejala limfangitis. Terus perasaan berat dan penuh, nodul multiple, jangkauan gerak yang menurun dan mengganggu aktivitas. Itu kalau kita tanya wawancara ke pasiennya. Kemudian kalau di pemeriksaan fisik ada edema, terus biasanya pitting dan lama-lama jadi non pitting. Terus ada stemmer site positif, kemudian ada kulitnya itu kering dan keras. Kemudian pemeriksaan penunjang USG Doppler untuk melihat aliran dan tekanan, dan di CT scan dan MRI untuk melihat penyumbatan sistem limfatik, kayak lihat kan katup-katupnya seperti apa. Kalau ada penyumbatan di katup, kalau di USG itu bisa kelihatan alirannya dan tekanannya. Kemudian komplikasinya itu jika tidak dilakukan cepat-cepat gitu, maksudnya tidak diberikan tata laksana, itu bisa jadi infeksi ataupun limfangiosarkoma. Jadi kayak keganasan dari pembuluh limf, terus jadi gangguan psikososial karena memang kakinya tuh kayak makin kayak makin progresif kan, makin parah gitu kan, jadi akhirnya bisa jadi disabilitas. Terus dari pencegahannya itu, untuk yang pencegahannya jangan sampai kena radiasi gitu ya. Terus jangan kurangi, jadi kalau pengambilan darah dan pemberian cairan infus jangan di lengan yang lagi edem. Kemudian pengurangan aktivitas berat pada lengan yang menjalani disseksi nodus limf, dan tetap harus menghindari faktor risiko. Kemudian tata laksananya farmako sama non farmako itu sebetulnya mirip dengan yang kasus. Prognosisnya itu tergantung dari klasifikasi, jadi kayak bisa dubian buruk atau dubian malam, tergantung juga. Nah, kita next ke patofisiologi. Nah, dari patofisiologi yang pertama itu Nyonya A, usia 45 tahun, infeksi kulit berulang pada kaki kanan. Kemudian, ketika infeksi kulit berulang pada kaki kanan, otomatis patogen ini masuk kan menuju kapiler pada bagian dermis. Nah, ketika terjadi infeksi, untuk menghindari infeksi tersebut, maka si pasien biasanya diberikan antibiotik, yaitu doxycycline yang merupakan spektrum luas sebagai bakteriostatik. Spektrum luas golongan dari tetracycline. Kemudian si patogen yang sudah masuk ke kapiler di bagian dermis ini, dia akan masuk ke pembuluh limfa gitu. Karena kan kapiler ini kan gimana ya, kayak cairan itu kan berpindah-pindah gitu ya, perpindahan cairan, dan dia itu masuk ke pembuluh limfa. Dan limfa ini kan sebagai sistem pertahanan tubuh. Makanya si patogen ini pas deh masuk ke pembuluh limfa. Tapi ternyata di pembuluh limfa tuh jadi infeksi kronik pembuluh limfa, sehingga akan terbentuk pembentukan jaringan parut, akan terbentuklah obstruksi saluran limfa dan gangguan drainase limfa. Kemudian ketika patogen ini masuk juga menimbulkan inflamasi jaringan. Seperti biasa ya, ketika ada patogen masuk maka jadi peradangan. Kemudian disekresikanlah prostaglandin, yang mana prostaglandin ini bisa menimbulkan permeabilitas vaskular meningkat.
Maka ketika permeabilitas vaskular meningkat, perpindahan plasma ke interstitial space juga akan meningkat, sehingga cairan ini berpindah makin banyak sehingga timbul edema jaringan dan cairan eksudat pun keluar gitu ya. Nah, cairan eksudat yang keluar ini, protein komplement itu bisa melawan patogen. Kemudian karena protein komplement melawan patogen, akan terjadi akumulasi protein progresif sehingga tekanan onkotik di interstisial ini meningkat. Jadi tekanan onkotik interstisial ini kayak tekanan onkotik interstisial ini jadi kayak cairan yang menuju ke interstisial ini akan meningkat sehingga ultrafiltrasi cairan juga meningkat. Kemudian karena protein komplement ini melawan patogen, maka banyak terjadi denaturasi protein sehingga akan terjadi akumulasi debris. Ketika ada debris, maka faktor ini akan diaktifasi dan akan mensekresikan TGF beta, menimbulkan proliferasi fibroblast, produksi kolagen meningkat, dan terjadi fibrosis sehingga kulitnya menebal, sehingga stem cell-nya kalau kita lakukan pemeriksaan fisik stem cell-nya positif gitu. Karena memang ketika dicubit itu sulit, maka itu positif. Karena seharusnya normal kan bisa ya. Nah, lanjut ke tadi ya, ketika jadi edema jaringan dan gangguan drainase limfa, maka akan jadi akumulasi cairan interstisial yang menyebabkan disebut dengan limfedema, pembengkakan di limf, sehingga akan terjadi akumulasi cairan progresif. Ketika terjadi akumulasi cairan progresif menyebabkan berbagai hal. Yang pertama, itu bisa meluas gitu. Jadi ketika ada akumulasi cairan progresif, itu bisa meluas dari jari kaki, jadi kayak makin luas, makin lebar, makin parah ke punggung kaki, terus ke pergelangan kaki kanan. Terus kan dia mengalami pembengkakan yang terasa berat ketika dielevasi karena pengaruh gravitasi, itu jadi cairan di ke bawah, jadi terasa lebih ringan dan juga memudahkan cairan menuju proksimal dan bengkak itu bisa berulang. Terus kulitnya meregang gitu sehingga punggung kaki tampak mengkilat karena memang akumulasi cairan yang progresif tersebut. Kemudian dilakukan penekanan yang mana migrasi cairan tidak kembali, titik edema positif. Jadi ketika ditekan itu meninggalkan bekas karena memang migrasi cairan tidak kembali dengan titik edema positif gitu. Kemudian untuk yang tata laksana, karena memang dia dikasih dosis siklin untuk sebagai antibiotik, terus dia dikasih benzoviren sebagai antikoagulasi, dan yang paling penting juga ada tadi tuh diethylcarbamazepin ya, diethylcarbamazepin sebagai obat antihelmintik karena dikhawatirkan ada infeksi dari antihelmintik gitu ya. Baik, mungkin untuk patofisiologinya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.